Kemudian sekarang ini yang mencolok itu adalah bagaimana Ini kita adalah korodo. Nah, kalau korodo itu harus budidaya infusoria. jadi nggak bisa kita sendiri. Infusoria Harus adalah binatang bersel satu, dari tim sejenis protozoa juga, kartus dan kita menjadwalkan. Jadi selama kita ada di sana sebagai makanan dari makanan utama dari kutu air. satu kali tapi berkualitas. Nah, ini menjadi jawaban kenapa Semuanya anti, kalau kita sudah terjadi kalau kita sampai kalau kita bukan kalau kita budidaya kutu air kita banyak sekali yang mati. gitu ya. Jadi waktu tapi Jadi matinya kutu air itu disebabkan karena nggak ada makanan. seperti ini gitu. Padahal makanan utama dari kutu air itu infusoria. Oke. Jadi yang harus dipelajari dari awalnya adalah bagaimana cara budidaya infusoria. Setelah infusoria itu banyak, di suatu tempat atau media, setelah infusoria itu banyak, itu yang warna-warna putih tapi bukan yang bergerak besar ya. Yang bergerak besar itu kutu air. Infusoria itu yang putih, yang seperti tepung terigu. Nah, ya, ini infusoria. Baru kemarin dikasih kutu air 1 sendok. Padahal kemarin masuk itu kutu air kecil ya, sekarang udah membesar. Makanannya banyak banget di sini. Cara budidaya infusoria gampang sekali ternyata teman-teman. Gampang sekali. Tinggal sediakan media. Medianya ini yang sudah saya teliti ya, menggunakan air, pakan burayak super, kuning telur dan putih telur. Ternyata ada hasilnya ini ya. Ini ada infusorianya, memperbanyaknya. Yang paling banyak ternyata ini ada juga, cuma rada sedikit. Ini yang terbanyak dari ketiga perlakuan yang saya lakukan dengan air tanpa apa-apa, pakan burayak super, kuning telur dan putih telur. Ya, hasil yang terbanyak ada di kuning telur ternyata teman-teman. Terus caranya gimana? Air dikasih kuning telur atau dikasih pakan buraya atau dikasih putih telur, diaduk ya, diaduk kuning telurnya biar merata di air. Setelah itu ditambahkan bibit infusoria ya, kami sediakan bibit infusoria di sini. Bentuk infusorianya. Ya. Ini ada kutu air tapi banyak sekali infusoria. Nah, itu tuh kelihatan. Yang lebih kecil dari anaknya kutu air. Oke. Bisa dibeli di sini ya, bibit infusorianya. Kemudian bibit infusorianya dimasukin ke suatu wadah. Saya pakai baskom, cukup pakai baskom ukuran 20 cm. Ya. 20 kali 20 berarti diameter 40-an. Dengan air penuh. Setelah kutu air dimasukin di sini, oke. Kutu air dimasukin di sini, bukan kutu air. Setelah infusoria dimasukin ke wadah ini,
dan kuning telurnya sudah siap, sudah terjadi pembusukan sekitar 3 hari 4 hari, sekitar 4 hari itu udah terjadi pembusukan kuning telur yang udah nggak bau lagi. Kuning telurnya langsung dimasukin ke nih, kuning telur yang sudah terjadi pembusukan. Jadi kuning telur ini udah nggak bau sama sekali, baru dimasukin ke ya. Boleh semua, boleh sebagian. Kalau sebagian berarti masih ada cadangan makanan buat kutu air di sini. Begitu teman-teman. Ini adalah kunci budidaya kutu air ya. Penempatannya bisa di indoor, bisa di outdoor, dijamin 100% insya Allah ya. Jadi pada prinsipnya semua makhluk hidup butuh makanan. Setelah makanan tersedia sebanyak mungkin dan kadar oksigennya di tempat medianya baik, dan airnya tidak mengeluarkan nitrit, amonia atau racun yang lain, maka insya Allah kutu airnya hidup. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.